Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali kita bertemu dalam renungan harian. Saya ingin membawakan satu tema, Let your will be done. Biar kehendakmu yang jadi, ya Allah. Kita mau ambil dari ayatnya dalam Mazmur 143, ayatnya yang ke-10, mengatakan seperti ini. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak Ibu Saudara, ajarlah aku melakukan kehendakmu. Ini bukan hal yang mudah untuk bisa kita lakukan, karena terkadang kehendaknya Allah, apa yang Allah mau kita lakukan, itu terkadang dan seringkali malah itu adalah sesuatu yang enggak sinkron dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Karena waktu pas kita mengikuti kehendak Allah, maka rohnya itu, Roh Kudus itu yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Kemarin ini suami saya ada urusan pekerjaan ke satu daerah. Nah, kita berdoa gitu ya, kita berdoa. Saya minta juga malam itu, minta Bapak Gembala juga berdoa buat papa saya, berdoa buat suami saya untuk pekerjaannya dia, dan berdoa gitu ya. Ini lucu ya, setelah selesai berdoa, tahu-tahu maskapai yang akan dia naikin itu ngechat gitu ya, dan dikasih tahu bahwa pesawat yang akan dia naikin di jam yang seharusnya itu dimajuin. Nah, terus dia telepon nggak bisa, sampai akhirnya orang tersebut dari maskapai tersebut nelfon. Tapi kayaknya yang ini orangnya tuh kayak penipuan gitu, karena ternyata karena dia ngomongnya tuh kalau misalnya suami saya masih mau tetap di jam yang sama, jam yang tetap gitu sesuai dengan yang dia udah pesan, itu dia harus nambah biaya. Nah, suami saya nggak percaya, jadi dia langsung telepon ke travel agent yang dia sudah booking gitu, minta konfirmasi. Nah, setelah dicek benar, ternyata memang dia punya jadwal penerbangan itu dimajuin, dari maskapainya yang majuin gitu. Nah, dan ternyata jam yang memang yang dia pilih itu udah nggak ada. Sedangkan di maskapai yang orang yang telepon itu, dari yang bilangnya katanya dari maskapai tersebut bilang bahwa kalau dia mau ngambil jam yang sama, maka dia harus nambah biaya gitu dengan jumlah sekian gitu. Untung suami saya nggak lakukan, tapi ternyata akhirnya ya udah deh, dia ikutin sesuai dengan jadwal yang ada gitu. Jadi jadwalnya maju. Jadi tapi dia lewat travel agent, bukan lewat orang yang tadi telepon yang bilang katanya perlu biaya tambahan untuk jam yang seharusnya. Nah, saya sempat bilang sama dia, ya udahlah yang kalau memang Tuhan izinin ini maju, Tuhan juga campur tangan di sana supaya perjalanan kamu lancar. Karena suami saya tuh nggak nginep hari itu, jadi cuman pulang pergi gitu, pergi pagi dan pulang sore gitu. Dia mikir, aduh, kalau kita ngelihat dari GPS gitu ya, dari map, dari bandara ke tempat yang itu kurang lebih jaraknya tuh hampir 3 jam. Jadi 2 jam 45 menit apa 2 jam 50 menit gitu. Nah, kalau misalnya ngikutin itu, maka secara hitung-hitungan itu nggak masuk. Tapi ya udah, kita udah berdoa. Papa saya juga bilang, udah kalau udah berdoa jangan pakai pikiran kita ikutin yang Tuhan mau. Oke, ya udah, sambil kita berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi sama kita gitu. Dan waktu pas suami saya sudah berangkat, puji Tuhannya biasanya maskapai ini tuh suka delay gitu ya. Tapi pagi itu nggak delay gitu. Puji Tuhan banget nggak delay. Dan waktu pas dia udah berangkat, waktu saya lagi worship, saya dapetin satu pernyataan gitu yang Tuhan kasih, dan saya kasih tahu ke suami saya gitu. Amin, dia bilang gitu. Yes, pasti Tuhan kerjain, pasti Tuhan kasih. Dan ternyata memang Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya dan benar-benar nyerahin semuanya, ngelakuin sesuai, oke Tuhan, let your will be done. Biar kehendakmu aja yang jadi atas setiap hidup saya, atas setiap kehidupan saya, biar kehendakmu yang jadi. Maka yang kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, semua itu pasti yang terbaik. Hebat banget Tuhan, hari itu Tuhan bikin segala sesuatunya tuh berjalan dengan luar biasa, di luar prediksi manusia. Jadi yang harusnya perjalanan 2 jam
45 menit seperti yang di map, ternyata tidak sampai segitu. Jadi waktu lebih cepat. Suami saya juga tidak terlambat untuk sampai di bandara pada saat pulang. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kayak orang Tuhan pengen kasih tahu bahwa kalau memang Tuhan yang udah berkehendak, maka nggak ada yang bisa ngapa-ngapain gitu. Maskapai yang biasanya bisa terlambat, hari itu on time. Justru maskapai lain yang biasanya on time, itu ada 3 maskapai lain Bapak Ibu Saudara yang biasanya on time, hari itu malah delay. Dan cuman maskapainya yang dinaikin suami saya yang nggak delay. Wah, saya bilang gila, Tuhan keren banget, hebat, Tuhan luar biasa gitu. Dan nah itu, di situ saya ngedapetin sesuatu bahwa kalau Tuhan yang sudah berperkara dan kita sudah percayakan semua sama kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan ikuti, pasti akan Tuhan pasti yang akan atur semuanya. Karena terkadang kita tuh suka nggak percaya, karena di depan mata kita kenyataan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kenyataan itu yang di depan mata kita, waduh, kalau misalnya ngikutin ini nggak bisa nih, takutnya takutnya waktunya nggak keburu, kata suami saya. Aduh, kalau sampai waktunya nggak keburu, aduh gimana ya, pusing. Begitu kekhawatiran itu lebih mendominasi daripada kepercayaan kita kepada kehendak Allah, maka kita yang akan hidup kita akan susah. Dan akhirnya apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Jadi akhirnya seringkali hal buruk itu terjadi bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Tapi kalau kita sudah percayakan sama Tuhan, walaupun di depan mata kayaknya nggak mungkin, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya sama Tuhan, maka Dia yang sanggup membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selama kita berjalan on track, selama kita percaya bahwa kehendak Dia yang terjadi dan bukan kehendak kita. Ternyata Tuhan punya rencana. Kalau hari itu suami saya sesuai dengan jadwalnya, penerbangannya lebih malam. Lebih malam dia lebih capek pulangnya pasti. Gak bisa istirahatnya, waktunya lebih pendek. Tapi karena kemarin waktunya dimajuin, Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu suami saya perlu istirahat lebih panjang, sehingga dia majuin dan dia pulang bisa lebih pagi, dia bisa istirahat lebih pagi. Itu keren banget Tuhan. Makanya di sini bilang, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Belajar percaya kita lakuin. Tuhan maunya apa sih? Terkadang bukan cuman apa yang ada dalam firman Tuhan loh. Terkadang waktu Tuhan kasih tahu sesuatu di hidup kita, terus kita kita nggak mau jalanin, berarti kita nggak ngikutin apa yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan taruh sesuatu di hidup kita dan kita percaya, kita ngelakuin apa yang Tuhan mau, maka Tuhan yang akan memimpin setiap jalan kita. Maka Roh Kudusnya yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, membuat kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan sehingga menjadi kesaksian seperti yang saya lakukan. Kalau saat itu kita terlalu worries too much gitu, kita terlalu khawatir dan kita tidak percaya sama kehendak Tuhan, maka saya nggak akan bisa kesaksian seperti hari ini. Tetapi karena hari itu kami berdua belajar juga percaya bahwa kami sudah berdoa, serahkan sama Tuhan, dan percaya kalau Tuhan yang mengizinkan, maka segala sesuatu Tuhan yang akan tanggung jawab dan Tuhan akan turun tangan. Dan itu terjadi. Bagaimana kami melihat bahwa saat Tuhan bekerja, saat kita percaya sama kehendak Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dan bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita percayakan kehidupan kita sepanjang hari ini sama kehendak Tuhan. Taruh di bawah tangannya Tuhan, maka kita pasti akan bisa melihat hal-hal yang baik, yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Maka kami percaya, kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam rencana-Mu. Let your will be done Tuhan. Biarlah rencana-Mu, kehendak-Mu terjadi bagi kami, menuntun setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, buat kami semakin peka sama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.